Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara mengikuti peta digital ponsel, pengendara mobil tak sadar melewati perlintasan tanpa palang pintu hingga tertabrak kereta. Menyedihkan, 4 ruang kelas di SDN Tritura Patok Besi Subang tak beratap dan nyaris ambruk. Sumedang Creative Festival tampilkan UMKM industri kreatif unggulan di Sumedang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan Jalan Lingkar Utara Waduk Jati Gede di Sumedang. Jalan yang dibangun dengan anggaran sebesar 78 miliar rupiah tersebut membuat kawasan wisata Waduk Jati Gede lebih mudah diakses. Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan Waduk Jati Gede Sumedang disambut antusias masyarakat. Penampilan kesenian tari umbul oleh 1.000 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA juga turut menyambut kedatangan AHY. Dalam kunjungannya ke proyek strategis nasional ini, AHY meresmikan Jalan Lingkar Utara Waduk Jati Gede. Dibangun dengan menelan biaya sebesar 78 miliar rupiah. Jalan Lingkar Utara membentang sepanjang 4 km dan menghubungkan dengan jalan lingkar lainnya yang lebih dulu dibangun mengelilingi area Waduk Jati Gede. Dengan terhubungnya jalan lingkar ini akan mempermudah akses antara Sumedang dengan Kabupaten Majalengka. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan sektor pariwisata ke kawasan wisata Waduk Jati Gede dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Utara ini maka akan terhubung semua sekitar bendungan Jati Gede. Yang kita harapkan selain menghubungkan satu sama lain, baik antar kabupaten Sumedang dengan Majalengka, tapi juga antar kecamatan yang ada di Sumedang sendiri, tentu ini akan meningkatkan mobilitas, transportasi masyarakat. Orang, barang, jasa juga akan semakin efisien. Harapannya juga ini akan meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan juga pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi unggulan Kabupaten Sumedang ini dengan adanya akses yang lebih baik. AHY berjanji pemerintah pusat akan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kota kabupaten di seluruh Indonesia. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sumedang Creative Festival digelar di Lapang Pusat Pemda Sumedang selama 1 pekan. Dipenuhi gerai para pelaku UMKM, masyarakat pun antusias mengunjungi acara ini. Tari Jaipong Sadunya yang ditampilkan oleh 160 pelajar tingkat SD menandai dibukanya Sumedang Creative Festival Minggu siang. Acara yang diinisiasi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang ini digelar di Lapang Pusat Pemerintahan Sumedang. Sebanyak 50 stand UMKM ikut meramaikan acara ini, dari mulai kuliner tradisional dan kekinian, fashion, hingga kerajinan tangan. Tayal jika acara ini pun diminati masyarakat. Sumedang Creative Festival diadakan sebagai salah satu rangkaian festival pesona Jati Gede dengan tujuan mempromosikan sektor wisata Sumedang. Saat ini ada 80.000 pelaku UMKM yang tercatat memiliki nomor induk berusaha di Sumedang. Diharapkan melalui acara Sumedang Creative Festival ini dapat membantu memotivasi para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan naik kelas. Dan dengan Sumedang Festival Kreatif ini tentunya akan memotivasi mereka, menstimulan mereka untuk terus berkembang, hidup, tumbuh, berkembang, bahkan naik kelas menjadi usaha-usaha yang kelas nasional atau kelas dunia. Karena sangat banyak ekonomi kreatif Sumedang. Ada kuliner, ada fashion, ada tari tadi, video,
dan sebagai jembatan sekali. Dan Menteri Ekraf hadir memfasilitasi Pemda Sumedang untuk menjadikan Sumedang sebagai pusat kreatif nasional. Ini target kami. Dan kedua kita ini adalah rangkaian Festival Pesona Jati Gede yang dimulai sejak hari ini. Sumedang Creative Festival juga menjadi ruang khususnya bagi generasi muda untuk menampilkan kreasi baik di bidang seni maupun kuliner. Terima kasih ini dikolaborasikan dengan Festival Sumedang Kreatif. Yang dulu hanya kejuaraan saja, terus kreatifan sekarang dikolaborasikan. Semoga kolaborasi ini menambah daya pikat Sumedang. Selain untuk olahraga permainan juga ekonomi kreatifnya semakin berkembang. Sumedang sebagai pusat budaya Sunda juga akan meningkatkan industri kreatif di Indonesia. Kita lihat pada event hari ini ada perputaran ekonomi yang jelas dan juga meningkatkan PAD dari Kabupaten Sumedang. Maka ini dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif memang merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Dan kita yakin dengan mengakselerasi pegiat-pegiat ekraf yang ada di Sumedang, ini akan meningkatkan kelas maupun kualitas dari ekonomi kreatif yang ada di Sumedang, dan kita siap bersama-sama untuk menciptakan berbagai talenta-talenta ekraf yang semakin berkembang dan juga pengembangan lapangan kerja ekonomi kreatif di Sumedang dan khususnya kemudian di Jawa Barat pada umumnya. Sumedang Creative Festival akan berlangsung selama 1 pekan. Melalui kegiatan ini, Pemda Sumedang menargetkan Sumedang menjadi pusat kreativitas nasional. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Diduga pengaruh angin kencang, sejumlah peserta kejuaraan para layang mendarat darurat di lapangan sepak bola di Sumedang. Tak hanya di lapangan, ada pula yang mendarat di kawasan hutan dan permukiman warga. Sejumlah atlet para layang ini nyasar dan mendarat darurat di tengah lapangan. Hal ini terjadi saat berlangsung kompetisi sepak bola anak di Stadion Ahmad Yani Sumedang Minggu sore. Pendaratan darurat itu membuat pertandingan harus dihentikan sementara dan menyita perhatian penonton. Tak hanya di lapangan, sejumlah atlet para layang juga terpaksa mendarat darurat di kawasan hutan tak jauh dari lokasi lepas landas hingga ada yang di permukiman warga. Kondisi angin yang tak menentu diduga membuat para atlet sulit mengendalikan parasut. Hari ini mungkin praktis day-nya cuacanya agak sedikit mendung, tidak begitu sempurna lah ya. Karena kita harapannya kan West Jawa ini mempunyai 8 hari untuk melakukan pertandingan. Mungkin agak tricky ya, karena di kondisi di Batu Dua sama di Kota Sumedang itu berbeda. Jadi kita harus pikir lagi. Kendalanya tadi anginnya switching itu perubahan dari arah kanan, lalu waktu mau nembak ke arah IPP berubah menjadi dari arah kiri, sehingga nembaknya ke IPP arahnya nih. Jadi lajunya semakin pelan. Ada beberapa pilot yang mendarat di luar yang dikehendaki, terutama berharap banyak dari 50 peserta ini mendarat di IPP. Ada 23, ini sampai saat ini tarisin belum ada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh semuanya. Kendala yang dihadapi angin yang sangat tinggi, kemudian ini sulit sekali untuk mengendalikan angin, ada yang tidak sampai ke ini. Seluruh atlet yang melakukan pendaratan darurat tidak alami luka. Kejuaraan para layang yang digelar di Bukit Batu 2 Sumedang, Waduk Jati Gede, diikuti 120 pilot para layang dari 18 negara. Pada sesi latihan Minggu sore, dari 50 peserta, 27 mendarat tepat sasaran, sementara sisanya di luar titik pendaratan. Sementara itu, pertandingan resmi baru akan digelar mulai Senin siang dan akan berlangsung selama 1 pekan. Para pilot tersebut akan bertanding dalam kelas cross country dengan menempuh jarak sejauh 25 km. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.